Refly Harun dan juga Roky Gerung mengatakan bahwa Gibran tidak layak untuk dilantik menjadi wakil presiden di negara Republik Indonesia. Dan inilah pernyataan Refly Harun. Dan lain sebagainya ya. Itu ya sobat RH sekalian. Jadi kita tidak tahu ya kenapa itu Raka Gunarli, Fufu Fafa dan Foam Spring begitu itu ya. Dan sobat RH sekalian, kalau forum yang diadakan tadi ya, kami meminta agar Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik. Saya kira wajar-wajar aja ya, sangat wajar. Ya, ditampilkan lagi itu ininya ya. Sangat wajar karena memang ya tidak layak lah rasanya kalau seandainya Gibran dilantik karena kelakuannya yang katakanlah melakukan perbuatan tercela ya, sebagai salah satu syarat bahwa seorang presiden atau wakil presiden itu bisa di-impeach. Nah, ini pertanyaannya adalah karena belum dilantik, ya sudahlah didorong saja untuk tidak dilantik sebagai langkah ekstra konstitusional. Itu moral standingnya ya sobat era sekalian. Karena belum habis Fufu Fafa, terbitlah Foam Spring. saya tidak bilang habis ya, tapi belum habis Fufu Fafa, terbitlah Foam Spring ya. Begitulah bunyinya ya. Coba kita bacakan sedikit komentar ya. Kemudian dibilang zaman masih buzzer ya. Gibran model anak emo mapung ya, zaman masih jadi buzzer. Bung Refly, sekarang kok saya nggak ada notifikasi lagi ya dari YouTube, padahal sudah diklik lonceng notifikasinya. Nah, itu juga saya tidak bisa jawab ya, karena baru saja kami mengalami seperti shadow ban ya, 3,5 bulan. Kalau live bayangkan yang nonton cuma 100 dan lain sebagainya, padahal normalnya ya bisa sampai ribuan ya. Selain Refly Harun, Roky Gerung juga mengatakan kalau Gibran tidak layak untuk dilantik dikarenakan sudah ada novum atau bukti yang baru yang membuat Gibran tidak boleh dilantik sebagai wakil presiden. Dan inilah pernyataan Roky Gerung. Akun Pufafa ini diviralkan buat upaya Gibran bakal dilantik. Abang, itu terlalu ekstrim pendapat itu gimana, Bang? Supaya bakal tidak dilantik. Iya. Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan sebagai wapres. Kenapa? Sebagai wapres. Ya iya, kan dalam hukum ada ya itu kan masa lalu. Lo justru itu namanya novum. Novum. Ya novum, barang bukti baru itu. Yang seandainya diketahui dari awal, maka tidak mungkin dia dicalonkan kan. Kan seandainya Fufu Fafa ini dibocorkan pada waktu Mahkamah Konstitusi misalnya, ya pasti Jokowi nggak mau ambil risiko. Udah jangan kamu jadi, dan dibahaya nanti. Jadi berpikir harus begitu. Seandainya diketahui dari awal, di dalam hukum ada pengertian itu. Jadi artinya ada yang diselundupkan, ditutupi itu. Nah, sekarang terbuka. Kan mestinya Gibran pada waktu itu di watch tuh. Oh ini akunnya Gibran gini. Maka Gibran sendiri tahu, wah bahaya nih. Jadi jangan deh, gua nggak mau maju kan. Karena dia tahu impact ethically impact dari akun itu kan. Kan mestinya dibilang, waduh, saya menghina Pak Prabowo kok, saya menghina perempuan, masa saya masih dicalonkan. Nah, seandainya Gibran tahu pada waktu itu, bukan seandainya publik tahu pada waktu itu, diberitahu pada Gibran mungkin menghindar dari atau Jokowi makanya akan larang. Tapi kan udah terjadi, maka mesti diasumsikan bahwa tidak pantas seseorang itu di dalam kapasitas seperti Gibran itu memimpin republik. Udah ya, soal di impeach segala macam kan dianggap bahwa ya impeach setelah dia dilantik gitu. Iya, tetapi dibatalkan nggak ada cara. Ya pasti ada cara dong, kan nggak mungkin sesuatu itu yang kontroversi nggak ada caranya kan. Nah, pakar-pakar hukum itu merasa nggak ada caranya. Ya memang nggak ada caranya. Soeharto juga nggak ada caranya pada waktu itu tuh, karena dia legitimasinya kuat 80%. Ya, tapi ada aja orang seperti Harmoko proses di DPR. Iya, jatuh, Pak. Dan ya kan, sepanjang sejarah memang kan cuma 2 presiden ya yang pasca lengser akhir dia nggak punya partai gitu kan. Pak Jokowi dan Pak Habibie. Iya, nggak ada soal kan. Tapi Pak Habibie kan bukan itu soalnya tuh. Jokowi adalah soal
pelanggaran konstitusi. Soal Ya itulah Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Gibran tidak layak untuk dilantik sebagai wakil presiden dikarenakan pelanggaran etika, dan berdasarkan akun Fuhu Fafa itu dijadikan sebagai novum. Ya sama saja ya Rocky Gerung Anies dengan Baswedan Refli juga Harun mengatakan sama-sama sendiri tidak kalau mendukung dia menolak menolak menjadi Gibran wakil dilantik presiden. ya. Yang dilantik Meskipun biar ada Prabowo saja calon ya. presiden yang Selain Refli Dan Harun inilah dan Rocky Anies Gerung, PDIP juga Baswedan. tidak ingin apabila Gibran dilantik menjadi wakil presiden. Dan inilah beritanya. Tim hukumnya meminta Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Hal itu tertuang dalam gugatan petitum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Ketua Tim Hukum PDIP Prof. Gayus Lumbun menjelaskan petitum awal yang diajukan Tim Hukum PDIP sebelumnya adalah membatalkan pendaftaran Gibran di KPU. PDIP juga sempat meminta penetapan pasangan nomor urut 2 sebagai pemenang Pilpres 2024 agar ditunda oleh KPU. Sebab PDIP sedang menjalankan proses gugatan di PT UN. Menurutnya pelantikan harus dibatasi kepada orang yang melanggar hukum termasuk Gibran. Namun demikian KPU tidak bisa memahami sehingga hanya berlaku putusan MK. Prof. Gayus menegaskan PDIP mendadak mengatakan agar wapres yang melanggar hukum tidak dilantik. Ya itulah berita mengenai PDIP yang tidak ingin Gibran dilantik sebagai wakil presiden ya. Sejalan ya antara PDIP Gibran, maksud saya Rocky Gerung berdampingan dengan Refli Harun. Refli Harun, Rocky Gerung dan PDIP semangat memberikan perlawanan di mana agar Gibran jangan dilantik. Rocky Gerung juga menghina Gibran sebagai wakil presiden dikarenakan tidak seimbang dengan wakil presiden pada masa-masa terdahulu, di mana pada masa Soekarno wapresnya adalah seorang Muhammad Hatta. Pada zaman Soeharto di sana ada Habibie dan lain sebagainya. Kita dengarkan pernyataan Rocky Gerung. Bung Karno ada Muhammad Hatta, Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono, Habibie wakil presidennya ada Malik, SBY wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Itulah Rocky Gerung yang memberikan pernyataan dan menghina kepada Gibran dan membandingkan kepada tokoh-tokoh wakil presiden pada saat terdahulu ya. Namun demikian Harso Binopoint mengatakan bahwa pelantikan Prabowo Gibran di Jakarta ya. Prabowo dilantik di Jakarta bukan di IKN. Nah, kalau begitu ini udah pasti bisa dilantik dong. Maka keluar-keluar ada Refli Harun, Rocky Gerung dan juga PDIP akan sia-sia. Inilah pernyataan Harso Binopoint ya. Pelantikannya itu akan di Jakarta. Aneh nih, sementara sudah dipastikan pelantikannya itu akan di Jakarta. Aneh Di nih, Jakarta sementara Pak Jokowinya dipastikan, ya. memaksakan tetap upacara 17 Agustusan di IKN. Mungkin juga Pak Prabowo merasa nggak penting-penting amat dilantik di mana, yang penting dia udah presiden. Mungkin dia minta juga dilantik di Hambalang juga, di rumahnya di Hambalang kan nggak ada soal juga kan. Iya, iya. Tetapi officially selalu ada semacam tugu peringatan atau momen peringatan, tentu di ibu kota negara tuh. Dan terlihat bahwa ibu kotanya memang nggak siap. Kan kalau dilantik di ibu kota yang nggak siap itu pengamanannya luar biasa buruknya nanti kan. Tamu-tamu dari luar negeri bagaimana mungkin Pak Prabowo dilantik di IKN tetapi Zoom meeting dari Istana Negara di Jakarta. Jadi kelihatannya memang kekacauan dari awal soal IKN ini berbuntut panjang pada kemuliaan dari suatu peristiwa, yaitu presiden baru tidak dilantik di istana karena dia sendiri yang harus nanti
membuat kepresnya. Kan Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo yang buat kepres pemindahan ibu kota tuh. Jadi ya tunggu aja Prabowo melantik dirinya sendiri terus dia pindahin ibu kotanya tuh, atau dia pindahin dulu ibu kotanya tuh. Itu artinya Jokowi mesti berhenti lebih awal sebetulnya. Kalau Ya itulah Rocky Gerung yang mengatakan kalau Prabowo nanti akan melantik dirinya sendiri. Aduh, emang bisa melantikkan diri sendiri? Aduh, ya ndak bisa dong Bung. Ya jangan terlalu diglorifikasi hal-hal seperti itu ya. Tak tepat, hampir semua teori-teori Rocky Gerung tidak pernah tepat ya. Dimana mengatakan Jokowi Prabowo pecah dan lain sebagainya, ternyata tidak. Ya itulah Rocky Gerung yang saking bencinya kepada Prabowo Subianto, kepada Gibran dan khususnya kepada Joko Widodo, sampai-sampai ya akal sehatnya pun tidak digunakan. Aduh, parah.